Innal hamdalillah, sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuja dan memujinya karena segala kebaikan hanya datang dari Allah Jalla Jalaluh. Meminta pertolongan dan memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan dan menyuruh berbuat buruk dan jahat. Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan amal kita. Man yahdillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin rahimakumullah, khususnya yang berbahagia Yasmin Dian Maulida binti Rahmat Putra, yang sebentar lagi engkau akan dinikahkan oleh ayahmu dengan seorang perjaka yang bernama Widad Santoso bin Muhammad Robi Santoso. Ahibati fillah, Widad sudah siap? Siap sudah? Bener? Kok kayaknya menghayal gitu? Belum waktunya masih Widad. Widad siap membawa Yasmin ke surga. Ya, kita semua berpikir surga itu mudah, surga itu mahal. Dan ternyata surga itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka seorang suami, seorang istri apabila ingin suami istri, apabila keduanya menginginkan surga, maka syaratnya harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka nasihat ana buat Widad, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan. Bagaimana kita akan dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya kalau kita nggak pernah belajar? Kita tahu seorang yang mau dapat SIM itu disuruh sekolah. Setelah sekolah dites. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau dia bawa mobil tanpa punya ilmu sebelumnya, dia nggak tahu rambu-rambu. Rambu larangan masuk, dia tetap masuk. Rambu larangan belok, dia tetap belok. Rambu suruh jalan terus, dia berhenti. Begitu pula seorang muslim yang hidup bertahun-tahun tidak belajar agamanya, maka akan banyak pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan. Maka yang pertama yang harus engkau lakukan adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di antara perintah Allah, wahai Midad, engkau harus memerintahkan keluargamu sholat. Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Kata Allah, perintahkan keluargamu untuk mendirikan salat dan sabar. Nih para suami, sabar nyuruh istrinya salat, sabar nyuruh anak-anaknya salat. Sibuk cari rizki, sibuk mengumpulkan harta, katanya demi anak dan keluarga. Apa kata Allah? Nahnu narzuquk. Jangan bingung kau untuk urusan rizki, kami yang kasih rizki kepadamu.
kami, kata Allah. Engkau sibukkan dengan sholat. Usaha, silahkan usaha, tapi jangan sampai melalaikan sholat. Wal aqibatu lit taqwa. Akibat yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Maka jaga sholatmu. Sholat yang 5 waktu, dan kalau bisa engkau tambahin dengan sholat rawatib. Engkau tambahin dengan sholat malam. Bahkan kalau bicara romantis ya, pengantin baru ini, ya Allah romantisnya, di antara romantis yang perlu dihidupkan, kata Nabi SAW, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla. Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari kemudian dia sholat. Coba semua merenungkan, pernahkah dia jadi laki-laki yang dirahmatin? Selesai sholat dia bangunkan istri, bukan subuh ya, ini sholat malam. Setelah sang suami sholat, dibangunkan istrinya. Istrinya nggak mau bangun, diambilkan air, dipercikkan ke wajahnya. Kemudian istrinya sholat. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fasallat. Dan Allah merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari kemudian sholat. Dia sholat sendirian. Selesai sholat dia bangunkan suami. Suaminya nggak mau bangun, diambilkan air, dipercikkan di wajahnya. Coba kita pikirkan, apakah pasangan suami istri ini sudah mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla? Yang kedua, Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ini perintah Allah, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut. Ini bukan perintah dari orang tuanya Yasmin, bukan perintah dari bapaknya Yasmin, ibunya Yasmin. Ingat Widat, ini perintah dari Tuhannya Widat. Allah langsung mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kalau engkau ingin menjadi orang yang bertakwa, laksanakan perintah Allah. Fa in karihtumuhunna. Kalau engkau benci sama mereka. Yasmin ini punya banyak kekurangan Widat. Banyak sekali. Bahkan Nabi SAW 1445 tahun yang lalu sudah menginformasikan kepada umat ini bahwa wanita itu naqisatu aqlin wa din. Perempuan itu kurang akalnya, kurang agamanya. Bukan untuk merendahkan wanita, tidak, tapi untuk memahamkan kaum laki-laki agar dia sabar menghadapi wanita. Memang kayak gitu dia. Khuliqatil mar'atu min dila. Di hadis lain Nabi SAW mengatakan perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau engkau luruskan, patah dia. Jadi Yasmin ini sampai kapanpun tetap bengkok. Kadang-kala Ustaz, anak sudah 5 tahun Ustaz, tetap aja kayak gitu. Mau 50 tahun, tanya yang sudah tua-tua, tetap perempuan itu seperti itu. Kalau engkau ingin luruskan, engkau akan patahkan dia, engkau akan ceraikan Yasmin. Wa in taraktaha lam yazal a'waj. Kalau engkau biarkan, wa in taraktahu lam yazal a'waj, dia tetap bengkok. Caranya apa? Kata Nabi SAW, fastamti' wa fihinnal iwaj. Silahkan kalian bersenang-senang dengan para wanita dengan kondisi engkau sadar dia itu bengkok. Istrimu bukan bidadari. Jangan berharap kesempurnaan dari Yasmin, tapi yang harus engkau lakukan adalah bersabar menghadapinya. Di antara menggauli istri dengan cara yang patut itu adalah melihat kepada kelebihannya. Kalau bicara cinta, nggak semua rumah tangga dibangun di atas cinta. Bahkan kata Umar bin Khattab, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Tapi kenapa nih mereka bertahan? Orang tua Widat bertahan sampai hari ini, sampai punya anak, sampai menikahkan. Bil islami wal ihsan. Tadi kita diperintahkan oleh agama kita untuk berbuat baik. Bukan hanya kepada manusia, kepada binatang pun kita diperintahkan berbuat baik. Bagaimana kisah seorang pelacur memberikan minum kepada seekor anjing.
anjing dia kasih minum. Allah ampuni dosa-dosa. Maka kalau engkau melihat kekurangan Yasmin, lihatlah kepada kelebihannya. La yafraq mu'minun mu'mina. Nggak boleh seorang laki-laki yang beriman itu benci sama istrinya yang beriman. Nggak boleh. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada perilaku istrinya yang dia tidak sukai, bukankah ada yang lainnya? Maka kata Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Kalau engkau benci sama mereka, jangan kau balikkan ke orang tuanya. Kau sabar. Boleh jadi di apa yang kau benci Allah sediakan banyak kebaikan di sana. Kemudian buat Widad Santoso, di antara bentuk takwa, jangan pernah membawa ke rumahmu kecuali yang halal. Ini para suami ya. Para suami ingat, kita semua bisa menahan lapar. Kata Imam Syafi'i, kalau aku hidup aku pasti makan. Pasti makan. Kalau aku mati aku ada kuburan. Keyakinan kepada rizki Allah harus ditumbuhkan. Jangan sampai gara-gara kita ingin cepat kaya, ingin cepat punya, ingin menyenangkan istri dan anak-anak, kita lupa dengan rambu-rambu tadi. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Ayyuma lahmin nabata min sud. Daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, fannaru aula bihi. Maka neraka tempatnya. Gimana engkau mau bawa Yasmin ke surga kalau ternyata yang kau berikan kepada Yasmin nggak halal? Daging mana saja, mungkin ketika makanan haram dari hasil yang haram tidak jadi seluruh tubuhnya, tapi jadi bagian dari tubuhnya, maka neraka lebih pantas bagi dia. Dan orang yang terbaik Widad ya, kata Nabi SAW, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Maka jadilah engkau orang yang paling baik buat istrimu. Engkau punya kewajiban berbakti kepada ayahmu, kepada bundamu. Naam. Seorang anak tetap wajib berbakti kepada orang tuanya walaupun dia menikah. Tapi jangan lupa, sebentar lagi ayah Yasmin akan menyerahkan Yasmin kepadamu. Widad nggak pernah membesarkan Yasmin, nggak pernah punya andil nyekolahkan Yasmin, nggak pernah mendidik membesarkan dia dengan penuh perjuangan, nggak ada. Tahu-tahu sudah besar, Widad hanya mengatakan qabil itu selesai jadi miliknya Widad. Maka orang yang terbaik kata Nabi SAW adalah yang paling baik sama bininya, sama keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik buat keluargaku. Adapun buat Yasmin Dian Maulidah binti Rahmat Putra, semoga engkau belum menghayal, engkau belum termenung dengan apa yang akan terjadi setelah ini. Semoga suaraku sampai ke hatimu. Ketahuilah bahwa ayahmu menikahkanmu bukan karena dia sudah capek membesarkan, lelah, tidak. Ana yakin ayah itu siap bersama anaknya sampai ajal menjemput dia. Tapi karena perintah Allah Azza wa Jalla untuk menikahkan, maka ayahmu sebentar lagi akan melepaskanmu agar engkau menjadi pendamping dari Widad Santoso. Jangan pernah mengecewakan ayahmu. Cukup ayah itu berbahagia ketika anaknya berbahagia. Jadilah engkau wanita yang paling baik buat Widad. Kata Nabi SAW ketika ditanya tentang wanita yang terbaik, allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau dipandang nyenengno ati. Ibu-ibu dengar, menyenangkan hati siapa? Bukan menyenangkan hati tonggone. Biasanya wanita cantik berias di rumah, suami akan tanya, apa pertanyaannya? Mau kemana? Karena banyak wanita nggak cantik kalau di rumahnya.
Sekarang nih acara ini semua ayu-ayu. Sampai rumah bojone bingung, iki sopo iki? Maka tolong Yasmin, engkau harus merubah kebiasaan dan budaya yang tidak sesuai dengan syariat. Engkau harus cantik buat Widat. Wa idza amartaha ata'atka, kalau disuruh nurut sama suami. Ayahmu telepon, nak kesini nak, kata Widat jangan. Siapa yang diturutin? Suaminya. Sampai mau puasa sunnah, istri ini pamit sama suami. Bayangkan besarnya hak suami. Dia kepingin puasa, dia ingin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Dia ngomong, mas aku boleh puasa Senin. Kata suaminya enggak puasa dia. Apalagi dengan perkara yang lain. Maka tolong Yasmin, suamimu adalah yang pertama. Wa idza ghibta anha, yang ketiga ini jamaah. Kalau suami tidak di rumah, maka jaga kehormatan dirimu, jaga harta suami. Sekarang dengan adanya handphone, banyak rumah tangga rusak gara-gara handphone. Maka nasihat anak buat Yasmin, kontak-kontak, sohib-sohib di berbagai media yang tidak ada hubungan engkau dengan mereka, hubungan kerabat, wala bukan mahram, buang semuanya. Hiduplah bersama suamimu, hadapi kehidupan ini dengan penuh kesabaran, dan ketahuilah sebentar lagi Widat akan menjadi surgamu atau neraka. Dan kebanyakan wanita masuk neraka itu bukan karena tidak sabar menghadapi suami, tapi karena enggak syukur sama suami. Hendaklah semua bermuhasabah untuk menjadi lebih baik. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.